Apa aja sih sanksi pidana bagi korporasi? Nah, kalau kita bicara tentang sanksi pidana, maka tidak bisa dilepaskan dari beberapa pidana yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana material Indonesia. Ada pidana pokok, ada pidana tambahan, dan ada tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat hukum pidana, saya akan melanjutkan seri kuliah tentang mengenal kejahatan korporasi. Ini adalah sesi atau bagian keempat dari 4 video tentang mengenal kejahatan korporasi. Saya akan review dulu untuk video 1, 2, dan 3 ya. Jadi video 1 kita bicara tentang modus operandi, motif mengapa korporasi melakukan kejahatan. Apa sih jenis-jenis kejahatan dan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kemudian di bagian kedua kita membahas tentang subjek hukum korporasi. Jadi korporasi sebagai subjek hukum dan dia melakukan kejahatan atas nama korporasi sehingga korporasi diminta pertanggungjawaban pidananya. Jadi yang membedakannya dengan subjek hukum manusia. Dan pada pertemuan kedua itu juga kita membahas tentang evolusi. Kapan korporasi dari sisi hukum akhirnya ditetapkan sebagai subjek hukum dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi ketika ditetapkan sebagai subjek hukum. Lalu pada pertemuan ketiga kita membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk di dalamnya beberapa doktrin yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, bagian 4 ini ya saya melanjutkan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tapi dalam konteks hukum nasional. Jadi kalau pada bagian ketiga kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam doktrin yang sudah menjelaskannya, ada vicarious, ada strict liability, ada identifikasi, ada agregasi, ada tentang budaya korporasi. Nah, sekarang saya melanjutkannya dari model atau jenis atau bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin itu, lalu bagaimanakah hukum nasional memperkenalkan model-model pertanggungjawaban pidana korporasi. Jadi pembahasan kita adalah pada undang-undang pidana khusus tentunya yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Kemudian nanti saya juga akan membahas pada bagian 4 ini pidana ya pada korporasi dan juga beberapa putusan pengadilan yang menjelaskan tentang pidana dan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Nah, kalau kita bicara dari konteks hukum nasional ya, dari konteks hukum nasional, ternyata saya menemukan ada 5 model pertanggungjawaban pidana korporasi. Dari mana saya dapatkan itu? Dari beberapa undang-undang pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Kemudian ada 2 model lagi yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung ya, Perma 13 2016 ya, tentang korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Kemudian juga ada diatur di dalam peraturan Jaksa Agung nomor 28 JA/10/2014 tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Jadi ada 5 model. 5 model ini akan saya jelaskan secara singkat supaya sahabat-sahabat hukum pidana bisa mengetahui, oh ini doktrin. Doktrin itu kan memang sumber hukum tapi kan tidak mengikat ya. Tidak mengikat bagi hakim. Kemudian oh ini hukum pidana nasionalnya. Model-model pertanggungjawaban pidana korporasi yang
yang diatur secara tersebar dalam beberapa undang-undang. Jadi undang-undang kita ternyata beda dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Berbeda-beda, sehingga dari perbedaan itulah kita atau beberapa ahli hukum pidana mengklasifikasikannya menjadi beberapa model. Nah, sekarang kita lihat model yang pertama. Model yang pertama tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang ditemukan dari beberapa perundang-undangan. Jadi dari beberapa perundang-undangan itu, 3 model ini saya akan jelaskan. Jadi model pertama, untuk menyatakan sebuah korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidananya adalah pertama persyaratannya atau indikator juridisnya ya atau kondisinya pada korporasi itu pertama dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain. Jadi orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki hubungan kerja. Syarat yang kedua adalah dalam lingkungan korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya perbuatan itu dilakukan dalam lingkungan korporasi itu. Yang ketiga, bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada 3 persyaratan untuk model yang pertama tadi. Jadi yang pertama, oleh orang-orang yang memiliki hubungan hukum dengan korporasi atau hubungan lain dengan korporasi. Jadi hubungan lain ini misalnya ya dia menjadi bagian subkontraktor dari korporasi itu, atau hubungan didasarkan pada pekerjaan ya antara korporasi dengan orang-orang yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Kemudian ada dilakukan dalam lingkungan korporasi itu perbuatan itu. Jadi bukan di luar lingkungan korporasi. Di dalam itu artinya bukan harus di dalam, kalau dia memiliki sebuah perusahaan harus di dalam perusahaannya. Tapi dalam konteks perbuatan itu memiliki relevansi atau memiliki relasi dengan korporasi itu sendiri. Jadi misalnya begini, si A sudah cuti, memang dia bekerja untuk perusahaan tersebut, tapi dia sudah cuti. Lalu dia melakukan kejahatan dalam posisi cuti. Nah, ini kan dia tidak memiliki hubungan lain di luar lingkungan korporasi. Secara sendiri-sendiri artinya bisa dilakukan oleh perorangan maupun dilakukan oleh beberapa orang. Jadi bisa jadi ada direktur, ada manajer, ada senior manajer melakukan tindak pidana di dalam korporasi. Itu model yang pertama. Model yang kedua yang diatur dalam undang-undang pidana khusus kita juga. Pertama, ya, jadi ada beberapa kriteria untuk menyatakan model kedua ini bisa kita lekatkan pada tindak pidana korporasi sehingga bisa meminta atribusi pertanggungjawaban pidananya. Pertama, dalam model yang kedua ini, pertama kondisinya adalah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Jadi memiliki persamaan ya dengan model yang pertama. Yang kedua, untuk kepentingan korporasi. Jadi perbuatan pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi. Artinya korporasi mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu, atau mendapatkan sesuatu yang lain dari perbuatan tersebut. Tentu perbuatan pidana. Yang ketiga, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain. Jadi ada hubungan kerja antara aktor yang melakukan perbuatan itu, atau ada hubungan lain yang aktor yang melakukan perbuatan itu. Jadi ketika dia sudah diberhentikan, maka dia tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi, lalu dia melakukan perbuatan pidana, maka nggak bisa. Artinya itu di luar perbuatan atau di luar pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam lingkungan korporasi, itu sama penjelasan dengan sebelumnya. Sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jadi ada 5 kriteria untuk model pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Jadi kita tinggal checklist saja. Kalau 5 ini ada, berarti perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dan korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Lalu ada model ketiga. Model ketiga ini dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. Ini agak berbeda. Jadi dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali. Jadi dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam korporasi atau diperintahkan oleh personil pengendali. Jadi bisa aja direksi melakukan kejahatan, tapi bisa juga direksi melakukan kejahatan itu atas perintah personil pengendali. Personil pengendali ini bisa orang pemegang saham atau orang yang ada di luar struktur korporasi, tapi dia memiliki
kemampuan dalam mengendalikan korporasi. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Jadi misalnya bayar pajak itu kan korporasi wajib ya membayar pajak. Dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, korporasi lalu melakukan manipulasi terhadap sejumlah faktur pajak atau terhadap sejumlah dokumen pajak. Ya, sehingga korporasi diuntungkan dari perbuatan tersebut. Kriteria kedua itu dalam model yang ketiga. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. Jadi si pelaku misalnya posisinya sebagai controlling untuk pembuangan limbah. Ya, lalu dia melakukan kejahatan untuk pembuangan limbah tersebut yang harusnya memenuhi baku mutu lingkungan tetapi tidak memenuhi baku mutu lingkungan dan dibuangnya saja limbah tersebut tanpa melakukan proses filterisasi dan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. Atau dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan ya oleh pemberi perintah. Jadi si pemberi perintah memerintahkan yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. Maka pemberi perintah tersebut juga merupakan bagian daripada korporasi dan korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Jadi checklist yang berikutnya ada syarat juridis berikutnya adalah perbuatan tersebut memberikan manfaat. Manfaat apa? Ya tentu benefit bagi korporasi itu ketika dia melakukan kejahatan. Ya kalau membuang limbah tanpa melakukan filterisasi, tanpa melakukan uji coba, uji baku mutu lingkungan itu kan memerlukan biaya yang besar. Mereka main buang saja. Nah, korporasi tentu diuntungkan. Jadi ada 3 model ini untuk melihat ya, apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dan bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, saya masuk ke 2 model lagi ya, 2 model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu model yang keempat sebagaimana diatur di dalam Perma 13/2016. Nah, di dalam ketentuan ini paling tidak ada 9 indikator untuk menyatakan satu perbuatan dilakukan oleh korporasi dan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Pertama, dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain. Hampir sama ya dengan indikator sebelumnya. Jadi ada hubungan kerja atau hubungan lain. Yang kedua, sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan model yang pertama, kedua atau ketiga. Yang keempat, di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Nah, ini lebih lentur lagi, tidak harus di dalam lingkungan korporasi. Tapi juga di luar lingkungan korporasi bisa juga memenuhi syarat juridis agar kita bisa mengenakan bahwa korporasi bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Yang kelima, korporasi memperoleh keuntungan. Nah, itu sama ya dengan yang lain ya, dengan indikator 1, 2, dan 3. Atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja tadi itu. Yang keenam, korporasi membiarkan. Nah, ini berbeda dengan indikator model 1, model 2, model 3. Membiarkan. Atau disebut juga dengan commission. Membiarkan satu perbuatan yang harusnya mampu dicegah oleh korporasi, tapi dia tidak mau melakukan pencegahan tersebut. Misalnya, ya, ada perbuatan yang dilakukan korporasi untuk membersihkan hutan, ya, lahan. Dia membakar, ya. Nah, membakar sedikit. Tapi karena dia yakin kalau dibakar, kalau itu mengenai lahan yang lebih luas lagi, maka biaya yang dikeluarkannya makin sedikit. Jadi dia tidak mau menggunakan alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh korporasi untuk memadamkan api tersebut, tapi dibiarkannya. Keuntungannya apa ya? Kalau dia terbakar, berarti dia makin murah biaya untuk membersihkan hutan. Nah, ini termasuk kriteria membiarkan. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah. Nah, sama. Tidak melakukan langkah-langkah ya, melakukan pencegahan. Kasus misalnya terjadi kebakaran hutan di Riau itu kan gitu ya. Dia membuka lahan dengan membakar yang sebetulnya undang-undang melarangnya. Dia tidak memiliki alat pemadam kebakaran. Begitu ada angin kencang, makin maraklah kebakaran tersebut dan tentu dia tidak mampu mengendalikannya.
Dia sudah mengestimasikan bahwa membuka lahan dengan membakar itu adalah perbuatan yang dilarang, tapi tetap dilakukannya sehingga terjadi kebakaran hutan. Korporasi tidak mencegah dampak. Dampak. Jadi habis mengeksplorasi, misalnya eksploitasi tambang, dibiarkan lokasi tambang itu menganga tanpa diperbaiki lagi, ditimbun kembali, sehingga tidak menimbulkan lubang besar atau bisa menimbulkan banjir. Nah, itu juga termasuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Jadi lebih luas. Korporasi tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Jadi ada 9 kriteria, ya, dan 9 kriteria ini tidak mesti 9 ini harus melekat pada satu perbuatan korporasi. Salah satu aja bisa, ya, salah satu aja bisa. Jadi tinggal melihat, ya, apakah itu masuk kategori perbuatan korporasi atau tidak dengan melihat Perma 13/2016. Kita tinggal checklist saja mana kira-kira yang memenuhi kriteria model pertanggungjawaban pidana korporasi pada Perma. Lalu kita melihat model yang terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 28/JA/10/2014. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan atau turut serta melakukan. Jadi perbuatan itu dilakukan oleh pengurus atau keputusan pengurus. Pengurus ini bisa levelnya ya mulai dari direksi, direktur, manajer, atau mungkin juga pengurus ini dimaksudkan oleh peraturan jaksa ini apakah rapat umum pemegang saham itu dikategorikan pengurus atau tidak. Yang kedua, dilakukan untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaan atau hubungan lain. Mirip, ya, saya tidak perlu jelaskan. Perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia atau dana atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi dan pengurus korporasi. Jadi perbuatan itu menggunakan fasilitas korporasinya. Apakah uang, manusianya, alatnya. Nah, jika salah satunya saja ada dan perbuatan itu masuk kategori tindak pidana, maka itu termasuk kategori tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi. Ya, itu juga sudah saya jelaskan. Menguntungkan korporasi, tindakan yang biasanya diterima oleh korporasi. Korporasi secara nyata menampung hasilnya, menampung juga. Ini kejahatan-kejahatan pencucian uang. Jadi menampung hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dan korporasi menampungnya. Itu termasuk kategori model tindak pidana korporasi. Nah, sekarang saya masuk ke beberapa contoh saja, ya. Beberapa contoh untuk misalnya untuk model yang pertama. Model pertama itu ada diatur dalam beberapa undang-undang. Saya sebutkan aja Undang-Undang 3199, Jo Undang-Undang 20/2021 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian juga dalam Undang-Undang tentang kepabean, ya, Undang-Undang 1095 Jungto 17/2006. Kemudian juga ada Undang-Undang tentang cukai 39/2007. Kemudian juga tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, itu juga menggunakan model yang pertama. Nah, salah satu pasal misalnya dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, ya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ini pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi jelas bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan model pertama untuk menentukan atribusi pertanggungjawaban pidana korporasi. Kemudian untuk model kedua, saya menemukan dalam Undang-Undang 21/2007, ya, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian juga ada dalam Undang-Undang Penerbangan 1 tahun 2009. Kemudian Undang-Undang Pelayaran 17/2008. Nah, saya kutip aja salah satu pasal 13 Undang-Undang 21/2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Itu disebutkan gini. Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi
atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi jelas, Undang-Undang TPPO menganut model pertanggungjawaban pidana korporasi model yang kedua. Nanti cek dalam buku saya ya, model yang kedua itu. Jadi sahabat-sahabat, dalam memahami model yang kedua ini tetap mengacu kepada buku modul mengenal kejahatan korporasi. Dan model ketiga contohnya ya, saya juga mengutip satu contoh dalam pasal 6 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencucian uang. Itu disebutkan begini ya, dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4, 5, dan 6 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personil pengendali korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang A. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, B. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, C. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan D. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Jadi tindak pidana pencucian uang menganut model yang ketiga untuk mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, ini bagian akhir ya dari sesi ini ya, tentang beberapa putusan pengadilan ya, putusan pengadilan tentang tindak pidana korporasi. Misalnya kasus PT GJW. Jadi dalam kasus PT GJW ini tentang model pertanggungjawabannya itu ada dalam pertimbangan hukum hakim. Jadi dalam pertimbangan hukum hakim disebutkan begini ya sahabat-sahabat. Menimbang bahwa dalam perjanjian kerjasama nomor tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kota Banjarmasin yang ditandatangani oleh ST Widakdo bin Suraji Sastro, Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Giri Jaladiwana dalam kurung terdakwa, maka jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh ST Widakdo bin Suraji Sastro tersebut dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta untuk memberikan manfaat bagi korporasi tersebut, yaitu PT Giri Jaladiwana. Jadi jelas bahwa apa yang saya kutip dalam pertimbangan hukum hakim tadi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menganut model yang pertama ya, model pertanggungjawaban pidana yang pertama terkait dengan bagaimana mengukur pertanggungjawaban pidana pada korporasi, yaitu PT GJW. Demikian juga misalnya putusan kasus pidana perpajakan PT AAG. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2239 Kapitsus disebutkan begini ya sahabat-sahabat hukum pidana. Menimbang bahwa sekalipun secara individual perbuatan terdakwa terjadi karena mens rea dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dikehendaki atau mens rea dari 14 korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana individual liability dengan corporate liability harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin responden superior atau doktrin vicarious liability. Diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab. Lagi pula apa yang dilakukan terdakwa telah diputuskan secara kolektif. Jadi dalam kasus PT AAG ini ya, Mahkamah Agung punya pandangan tentang bagaimana mengukur pertanggungjawaban pidana korporasi dengan melihat individual liability, corporate liability, vicarious liability. Jadi digabungnya 3 model doktrin tadi itu. Sehingga setelah digabungnya ditemukanlah ya mens rea dari para pengurus. Kemudian mens rea itu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pada korporasinya. Jadi korporasinya dipidana, iya dipidana. Di samping tentu beberapa pengurus juga dipidana. Tapi untuk mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana korporasi, dia menggunakan doktrin. Dan sekarang kita masuk ke sanksi pidana, ya, sahabat-sahabat hukum pidana.
Sanksi pidana. Apa aja sih sanksi pidana bagi korporasi? Nah, kalau kita bicara tentang sanksi pidana, maka tidak bisa dilepaskan dari beberapa pidana yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana material Indonesia. Ada pidana pokok, ada pidana tambahan, dan ada tindakan. Pidana pokok kalau kita baca KUHP pasal 10, ada mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Lalu ada pidana tambahan, itu ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, dan beberapa tindakan juga diatur dalam pidana khusus. Lalu ada tindakan. Nah, tindakan ini dikenal dalam undang-undang pidana khusus ya, tindakan. Jadi tindakan itu misalnya perampasan harta korporasi, meletakkan korporasi dalam pengampuan, atau meminta korporasi memperbaiki lingkungan yang rusak. Nah, saya akan menjelaskan beberapa saja ya dalam undang-undang pidana khusus tentang bentuk-bentuk pidana tambahan bagi korporasi dan bentuk-bentuk tindakan bagi korporasi ketika korporasi tersebut secara sah dan meyakinkan diminta pertanggungjawaban pidananya oleh pengadilan. Nah, tentu pengadilan memutuskan apa sih hukumannya kepada korporasi yang telah melakukan tindak pidana itu. Tentu sahabat-sahabat pengen tahu ya. Nah, di samping pidana pokok tentu ada pidana tambahan dan tindakan. Nah, dalam pidana tambahan beberapa undang-undang kita ternyata tidak seragam. Karena tidak seragam, saya akumulasi nih beberapa pidana tambahan yang diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus. Jadi saya tidak secara khusus menyebutkannya ya. Misalnya undang-undang pencucian uang, apa aja pidana tambahannya, apa aja tindakannya. Undang-undang korupsi, apa aja pidana tambahannya, apa saja tindakannya. Nah, saya akan akumulasikan semuanya. Pertama, pidana tambahan. Pidana tambahan dalam undang-undang pidana khusus itu ada, kalau menurut hasil penelusuran saya, ditemukan ada 11 pidana tambahan. Yaitu penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, penghapusan sebagian atau seluruh keuntungan, ketiga, pencabutan izin usaha, keempat, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, kemudian pencabutan, yang kelima, pencabutan status badan hukum pada korporasi itu jika dia berbadan hukum, yang keenam, pemecatan pengurus, yang ketujuh, pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Kedelapan, pembekuan izin usaha. Kesembilan, pembubaran dan atau pelarangan korporasi. Kesepuluh, pengambilan alihan korporasi oleh negara. Dan yang ke-11 itu pembayaran uang pengganti. Jadi ada 11 model pidana tambahan bagi korporasi. Kemudian, nah, tapi tergantung undang-undangnya sahabat-sahabat. Jadi bukan berarti ke-11 itu bisa dilakukan pada korporasi, tergantung undang-undangnya. Kemudian tindakan. Tindakan itu ada ditemukan sebanyak 8 jenis. Yang pertama, penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Yang kedua, pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu. Yang ketiga, pembayaran sejumlah uang menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan. Kemudian keempat, kewajiban melakukan apa yang dilalaikan tanpa hak. Kemudian kelima, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak. Kemudian keenam, melakukan jasa atau memperbaiki perbuatan pelaku. Ketujuh, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Dan kedelapan, kewajiban penarikan barang dari peredaran. Jadi itu sahabat-sahabat hukum pidana, beberapa pidana tambahan dan tindakan ketika korporasi tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana untuk sesi keempat untuk mengenal kejahatan korporasi. Jika ada pertanyaan, komentar, silahkan Anda sampaikan di channel ini, di bagian ini. Dan jika merasa channel atau materi ini bermanfaat, mohon share ke rekan-rekan Anda. Atau kalau ini bisa dijadikan materi kuliah, bagus juga, supaya mahasiswa-mahasiswa kita bisa mendapatkan pengetahuan ini dan bisa langsung memberikan komentar dan pertanyaan kepada saya. Sampai ketemu kembali dan salam hukum pidana.